Oke, terima kasih teman-teman. Kita mulai saja. Selamat siang pada teman-teman semua. Oke, pada kesempatan ini kita akan mempresentasikan eh, materi kita yang berjudul pembuatan keputusan. Mana kita sebagai kelompok 2 akan menjelaskan materinya. Selanjutnya, eh, dosen pengampu itu Bu Yeka Hendriani, Eskom Mkom, sebagai pengampu mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Dan di sini kami beranggotakan 4 orang. Ada saya sendiri, Pak Jasinda Purnama, Saina Sitepu, Sonia Saputri, dan Sadila Nurul Insan. Baiklah, kami dari kelompok 2 tentu saja akan menjabarkan materi-materi yang akan kami jelaskan di forum ini. Ada 4 poin. Yang pertama, ada dasar pembuatan keputusan yang akan dijelaskan oleh Sadila Nurul. Poin kedua, ada fase pemecahan masalah yang akan dijelaskan oleh Sonia Saputri. Yang poin ketiga, peranan keputusan yang akan dijelaskan oleh Reno Sitepu, dan poin terakhir dijelaskan oleh saya sendiri, ada dukungan pengambilan keputusan. Baiklah, langsung saja kita mulai penjelasan materinya. Yang pertama, ada dasar pembuatan keputusan yang akan dijelaskan oleh Sadila Nurul. Pada Sadila Nurul, dipersilakan. Baiklah, saya akan membahas tentang dasar-dasar pembuatan keputusan. Keputusan secara harfiah berarti pilihan. Pilihan yang dimaksud di sini adalah pilihan dari 2 atau lebih kemungkinan, atau dapat dikatakan pula sebagai keputusan dicapai setelah dilakukan pertimbangan dengan memilih satu kemungkinan pilihan. Lanjut aja. Seperti yang diungkapkan oleh Gatot Sudarmon, bahwa keputusan terkait dengan ketetapan atau penentuan suatu pilihan yang diinginkan. Lanjut. Menurut Georgette Erteri dan Rick Loen disebutkan dasar-dasar pendekatan dari pengambilan keputusan yang dapat digunakan yaitu yang pertama, intuisi. Intuisi itu pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mulai terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa keuntungan dan kelemahannya. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan seseorang. Yang ketiga, fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Yang keempat, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Yang kelima, logika atau rasional. Pengambilan keputusan yang berdasarkan logika ialah suatu studi yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi-sisi dalam proses pengambilan keputusan. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sadila Nurul Insani atas penyampaian materinya. Selanjutnya, untuk poin kedua, saya persilakan pada saudari Nia. Kepada saudari Nia, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya, yang mana saya di sini
bagian yaitu untuk menjelaskan fase-fase pemecahan masalah. Nah, setiap keputusan yang diambil itu merupakan perwujudan kebijakan yang telah digariskan. Oleh karena itu, analisis proses pengambilan keputusan pada hakikatnya sama saja dengan analisis proses kebijakan. Maksudnya di sini, fase-fase pemecahan masalah ini dapat diambil keputusannya melalui adanya beberapa tahapan. Di mana fase ini yang perlu kita ketahui merupakan sebuah tahapan. Nah, di dalam tahapan-tahapan ini juga mempunyai proses dan juga kebijakan. Terdapat berbagai pendapat tentang proses pengambilan keputusan antara lain. Yang pertama yaitu ada menurut Campbell adalah di mana proses pemecahan masalah yang pertama yaitu menentukan tujuan, yang kedua mengidentifikasi pilihan, yang ketiga menganalisis informasi dan menentukan pilihan. Sedangkan menurut Baum, RG dan Webb mengemukakan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan meliputi yang pertama yaitu menuliskan pertanyaan, yang kedua menentukan pilihan-pilihan, yang ketiga mengumpulkan informasi, dan serta membuat daftar pro dan kontra. Dan terakhir adanya pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Adair mengemukakan 5 langkah dalam pengambilan keputusan, yakni mendefinisikan tujuan, mengumpulkan data yang relevan, menghasilkan pilihan yang layak, membuat keputusan, serta mengimplementasikan dan mengevaluasinya. Dari banyaknya para ahli yang berpendapat mengenai proses pengambilan suatu keputusan, dapat kita simpulkan dari semua itu menjadi satu. Yang pertama, yaitu kita mengidentifikasi masalah. Nah, suatu organisasi apabila menghadapi permasalahan terlebih dahulu harus dibuat dengan jelas. Maksudnya di sini, kita itu harus memastikan apakah itu menjadi sebuah masalah atau hanya sebatas isu. Di mana masalah ini yaitu sebuah persoalan yang harus diselesaikan, sedangkan isu hanya persoalan yang hanya dibicarakan saja. Seperti itu. Kita lanjut, yaitu yang kedua, menganalisis masalah. Untuk mengetahui penyebab timbulnya suatu masalah, kita terlebih dahulu harus mempunyai data atau informasi yang akurat, yang mana data tersebut akan diolah menjadi informasi bagaimana suatu masalah itu dapat timbul. Maksudnya, kita harus mempunyai data terlebih dahulu sebelum kita melakukan sebuah tindakan atau keputusan. Kita memastikan dulu apakah informasi dan data yang kita dapat itu sudah akurat atau benar-benar terjadi atau hanya isu belaka yang kita sebut sebagai hoax gitu. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada membuat beberapa alternatif pemecahan masalah. Sebelum kita membuat alternatif pemecahan masalah, kita terlebih dahulu harus mengetahui penyebab timbulnya suatu masalah tersebut. Nah, maksudnya di sini, tadi kan kita sudah mengidentifikasi sebuah masalah nih, lalu kita juga menganalisis sebuah masalah tersebut. Nah, tentunya kita kan juga tahu apa sih penyebab dari masalah itu timbul gitu. Nah, makanya dari itu kita perlu membuat alternatif yang perlu kita rencanakan untuk pemecahan masalah. Maksudnya di sini adanya rencana-rencana dalam pengambilan keputusan. Maksudnya seperti adanya planning A, planning B gitu. Jika planning A tidak berjalan, kita bisa melakukan planning B. Jadi kita membuat alternatif-alternatifnya. Yang keempat yaitu penilaian dan pemilihan alternatif. Nah, penilaian di sini yaitu sebuah alternatif yang diidentifikasi itu kita nilai dulu apakah ini layak akan kita gunakan atau tidak. Nah, selain penilaian itu, kita juga akan melakukan pemilihan alternatif. Maksudnya kita memilih dari beberapa alternatif yang sudah kita buat sebelumnya. Maksudnya yaitu apabila ada sebagai contoh ada 3 alternatif yang kita gunakan, misalnya ada plan A, plan B, dan plan C. Nah, apabila dari ketiga planning itu pasti ada salah satu yang bakal kita gunakan, yang akan kita pilih. Di mana yang akan kita gunakan itu yaitu yang jalannya lebih cepat dan mencapai keputusan yang lebih baik. Alternatif yang baik adalah dalam hubungannya dengan sasaran dan tujuan itu yang hendak dicapai. Bidang ilmu statistik dan riset operasi merupakan model yang baik untuk menilai berbagai alternatif yang telah dikembangkan. Selanjutnya, yang kelima yaitu melaksanakan keputusan.
Jika salah satu alternatif yang terbaik telah dipilih, maka keputusan tersebut kemudian harus diterapkan. Maksudnya, kita mengimplementasikan dari alternatif yang kita gunakan tadi. Kita sudah memilih jalannya, berarti kita harus menempuh jalan tersebut gitu. Meskipun langkah-langkah itu sudah jelas, akan tetapi seringkali keputusan yang baik meskipun mengalami kegagalan karena tidak diterapkan dengan benar. Artinya, walaupun pilihan itu bagus, tetapi kalau kita menjalaninya tidak secara benar-benar atau secara serius, maka sama saja bohong gitu. Kita hanya berada di fase itu kita hanya berada di fase itu dan itu, tidak mencapai untuk ke finishnya seperti itu. Keberhasilan penerapan keputusan diambil oleh pemimpin bukan semata-mata hanya sebagai tanggung jawab dari seorang pemimpin tersebut, tetapi juga ada sebuah komitmen dari bawahan atau maksudnya dari anggota untuk menjalankan keputusan tersebut. Maksudnya di sini, keputusan itu tidak hanya dibuat oleh pemimpin saja, tetapi anggota dari pimpinan tersebut juga harus melaksanakannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi dan pengendalian. Setelah keputusan diterapkan, pengambilan keputusan tidak begitu saja menganggap bahwa hasil yang diinginkan akan tercapai. Kita perlu juga melakukan evaluasi, di mana evaluasi ini melihat dari kerja yang telah kita lakukan, apakah itu bisa tercapai atau tidak. Jika ada kendala, tentunya kita akan melakukan tindakan yang baru atau planning yang baru untuk mencapai tujuan tadinya itu. Maksudnya pada keputusan kita udah mencapai keputusan nih, tetapi belum mencapai goalnya, berarti belum sampai-sampai gitu kan. Berarti kita perlu melakukan evaluasi. Nah, di dalam evaluasi ini kita juga perlu melakukan pengendalian, yang mana pengendalian ini yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu kita perlu adanya perencanaan ulang untuk pengambilan keputusan tersebut. Jika salah satu akses yang kita jalankan tidak tercapai, tentunya kita juga mempunyai planning untuk selanjutnya bagaimana agar kita mencapai tujuan kesepakatan tersebut. Mungkin hanya itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Sunia yang sudah menyampaikan materi dengan baik. Oke, selanjutnya membahas poin ketiga pada Saudara Renal Sitepu, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, yaitu tentang peranan pembuatan keputusan. Dalam mengambil keputusan yang tepat dan akurat, kita harus menganalisis faktor eksternal dan internalnya. Kenapa? Karena hal ini penting. Sebab untuk mengetahui kondisi nyata di mana dan kapan keputusan itu akan diimplementasikan. Salah satu contoh analisis faktor eksternal dan internal dapat diperhatikan pada proses pengambilan keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi ini dalam pendidikan menggambarkan bahwa setiap individu yang akan mengalami perubahan akan memiliki kecenderungan yang sama dengan pola model tahap-tahap keputusan inovasi ini. Namun demikian, di dunia pendidikan kota yang masih terikat pada birokrasi yang kuat, setiap guru kalau ada inovasi yang sifatnya intervensi dari luar atau kedinasan, cenderung ia akan menerima tanpa adanya kesempatan untuk melakukan proses konfirmasi atau persuasi karena sifat instruksi dari atas, di mana mereka amat terikat oleh hierarki dalam birokrasi sebagai bagian dari lingkungan eksternalnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Renal yang sudah menyampaikan materi dengan baik. Selanjutnya ada poin terakhir yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu dukungan pengambilan keputusan. Nah, di sini ada poin nyata atau yang mana akan saya jelaskan dukungan, yang artinya juga sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi dari pengambilan keputusan itu sendiri. Sebelum saya menjabarkan sesuatu yang nyatanya, saya ingin menjabarkan kajian teoretiknya terlebih dahulu. Jadi menurut teori itu ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi. Di antaranya
Yang pertama, hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih kepentingan bersama. Yang ketiga, jarang sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif tandingan untuk dipilih dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan yang lebih rasional, bukan hanya semata-mata sebagai tindakan mental belaka. Jadi, yang kelima, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi, untuk mengambil sebuah keputusan itu banyak yang harus dipersiapkan. Bukan hanya ego saja, tapi kita harus mendengarkan orang untuk mencapai ide-ide yang brilian dalam pengambilan keputusan. Terus ada yang selanjutnya, poin ke-6, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang ketujuh, setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Artinya setiap keputusan itu kita harus mencarinya, harus ada dasarnya gitu, supaya lebih kuat lebih kuat legalitasnya untuk dibikin sebuah pengambilan keputusan. Terus yang ke-8, setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya. Artinya setiap keputusan itu akan berlanjut. Setiap forum kita akan melakukan pelanjutan dalam mengambil keputusan. Artinya keputusan sekarang akan menyangkut di keputusan berikutnya gitu. Terus di sini juga ada menurut Aroba, menimbulkan 5 faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Antaranya informasi yang diketahui perihal masalah yang dihadapi. Yang kedua, tingkat pendidikan. Yang ketiga, personality. Yang keempat, coping. Ya, dalam hal ini dapat berupa pengalaman hidup yang terkait dengan pengalaman atau proses adaptasi. Yang kelima ada kultur atau budaya. Jadi saya akan menjelaskan hal nyatanya gitu yang ada di dalam pengambilan keputusan. Ada faktor eksternal dan internal. Faktor internalnya ada kepribadian, di mana kepribadian itu suatu karakter seseorang, di mana dalam pengambilan keputusan sangat mempengaruhi sifat ini. Sifat di mana sifat manusia itu sangat beragam. Ada yang tergesa-gesa dan ada juga yang berhati-hati dalam meletakkan suatu pilihan. Sehingga kepribadian ini juga sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan. Dan juga dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan dan ketegasan seseorang dalam mengambil suatu keputusan. Artinya kepribadian ini akan sangat berpengaruh dalam mengambil keputusan, baik itu secara tergesa-gesa, yang artinya juga tergesa-gesa ini artinya pada saat itu juga harus dibuat keputusan. Dan ada juga keputusan yang dibuat berhati-hati, artinya perlu waktu yang lama untuk mengambil keputusan yang tidak diperlukan pada saat itu. Yang kedua ada faktor pengalaman. Di sini semakin banyaknya seseorang tersebut mengambil keputusan, maka semakin matang dia mengambil keputusan. Artinya dia berani dalam mengambil keputusan maupun itu berisiko ataupun tidak. Hal ini juga berkaitan dengan keahlian orang itu, sehingga biasanya itu dilakukan oleh pemimpin atau petinggi-petinggi yang ia miliki karena pengalaman yang pernah dialaminya. Terus di sini selanjutnya ada faktor eksternal. Pertama itu ada kedudukan. Di mana kedudukan artinya jabatan. Karena seorang dapat dilihat berdasarkan pangkatnya, apakah sebagai pimpinan atau bawahan, sehingga dapat ditentukan bisa atau tidaknya mengambil satu keputusan. Karena jika pimpinan yang mengambil, tentu ia telah berpengalaman, seperti yang kita sebutkan tadi.
dalam mengambil satu keputusan, jika sebaliknya seperti bawaan tentu mereka belum berpengalaman dan belum lihai dalam mengambil satu keputusan. Sehingga jabatan atau kedudukan ini sangat berperan penting dalam mengambil suatu keputusan. Kedua, masalah. Artinya dalam pengambilan keputusan, kita mengambil sebuah masalah untuk diputuskan. Sehingga masalah ini akan menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan. Jadi, ketika masalah ini dikemukakan, maka diangkatlah masalah ini sehingga bisa dipecahkan secara bersama-sama seperti yang dijelaskan tadi dalam fase-fase pemecahan masalah. Sehingga masalah itu akan diambil keputusannya bagaimana cara menanganinya atau memecahkannya. Jika ada situasi, karena situasi ini keseluruhan faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan secara bersama-sama memecahkan pengaruh terhadap kita dan apa yang hendak kita perbuat. Ya, sama seperti kondisi tadi, ada yang genting atau ada yang tergesa-gesa dan ada yang berhati-hati, tergantung situasi dan kondisi. Apakah itu diperlukan saat itu juga keputusannya atau tidak diperlukan saat itu. Dan yang keempat ada pengaruh kelompok lain. Mana kelompok lain ini bisa kita sebut lingkungan sekitar. Dan misalnya dalam dunia kampus, misalnya kan kita sebagai kelompok, dibuat sebagai kelompok, misalnya ada 5 kelompok, artinya kelompok lain itu berpengaruh dalam keputusan kita. Misalnya dalam presentasi ada yang namanya diskusi atau berpendapat. Yang di sana akan ditampung sehingga akan dijadikan pertimbangan-pertimbangan dalam menyikapi masalah tersebut dan akan diputuskan terkait dari pengaruh kelompok tadi gitu. Jadi yang dimaksud pengaruh kelompok itu misalnya dalam diskusi tadi ya kan bisa diputuskan, dibulatkan atau dibuat kesimpulan apa yang seharusnya diputuskan dalam waktu itu, atau bisa di kesempatan lain diputuskan. Jadi style dalam mengambil keputusan itu sangat pengaruh dalam mengambil keputusan, style atau gaya gitu. Karena setiap style itu berbeda-beda. Ya seperti dilatar belakangi oleh latar belakang pengetahuan, perilaku, pengalaman dan sejenisnya. Dan juga para pemimpin biasanya memiliki style dalam mengambil satu keputusannya. Misalnya ada stylenya tegas, itu ada tegas dalam artian tegas dalam artian dia memiliki skill gitu dalam mengambil keputusan. Bukan seperti tegas tapi tidak ada arahnya gitu. Ini membuat keputusan untuk orang banyak sehingga tidak merugikan keputusannya itu. Jadi tiap pemimpin itu punya cara tersendiri dalam menghindari masalah, terus mengabaikan informasi yang menunjuk sebuah masalah. Yang kedua, penyelesaian masalah, dan yang ketiga, pencari masalah. Itu pemimpin yang baik dan bagus itu ya seperti itu kan. Dia akan dalam pengambilan keputusan itu dia akan secara sebagus mungkin Bijak bijak dalam mengambil keputusan. Sebagus mungkin dia tidak mengikutkan sebagus mungkin dia menghindari masalah ya. Dalam mengambil keputusan itu dia sebagus mungkin bisa menghindari masalah, atau dalam informasi tersebut, informasi yang dia dapat untuk mencapai sebuah pengambilan keputusan itu dia tidak menunjuk sebuah masalah, tetapi sebuah ide yang bagus untuk mengambil sebuah keputusan. Artinya dapat dikatakan gaya atau style dari pemimpin itu sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Karena dapat dilihat sendiri bahwasanya gaya atau style yang ia miliki masing-masing beragam dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi itulah teman-teman, bahwa pengambilan keputusan itu banyak faktor yang dipengaruhi gitu. Ada faktor pendukung, ada faktor yang membuat orang itu berpikir lama untuk mengambil keputusan. Artinya setiap pengaruh itu atau faktor-faktor ada peran-perannya tersendiri gitu. Bisa dari kedudukan,
kedudukan dia, misalnya faktor budaya kah, faktor sosial kah, pribadi kah, psikologis kah, itu tergantung dari siapa yang mengambil keputusan. Oke, itulah teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Tadi materi ini juga materi penutup. Sekian materi kami dan semoga materi ini juga dapat bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kata dan penjelasan. Teman-teman bisa berdiskusi di sini. Nantinya kita akan upload di YouTube, gitu kan? Dan bisa ditanyakan hal-hal yang mengenai pembuatan keputusan. Oke teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya. Selamat sore.